Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pranagani dengan NIM 2310953017. Sini saya akan menjelaskan video tentang responsi awal modul 2, yaitu kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Langsung saja di sini dengan soal pertama, yaitu jelaskan bagi bagian diagram blok posisi azimut antena di bawah ini. Diagram blok tersebut menggambarkan sistem kontrol posisi azimut antena menggunakan sistem kendali tertutup. Berikut adalah penjelasan masing-masing bagian. Itu ada pertama itu ada subsistem potentiometer, itu input reducer. Fungsinya mengubah input sudut yang diinginkan atau gelombang input menjadi sinyal tegangan yang proporsional. Uh, ini adalah perangkat yang mengubah posisi mekanik menjadi sinyal listrik sebagai referensi. Yang keduanya ada itu titik penjumlahan atau summing Johnson. Fungsinya menghitung selisih antara sinyal input atau tegangan dari potentiometer pertama dengan sinyal umpan balik dari sensor potentiometer kedua. Output menghasilkan sinyal kesalahan atau error sinyal. Yang ketiga yaitu controller atau sinyal and power amplifier. Fungsi memperkuat sinyal error dan menyesuaikan agar cukup kuat untuk menggerakkan aktuator. Dalam hal ini motor bisa mencukup kendali profesional, integral atau derivatif. Yang keempat itu motor, load, dan gear proses atau plan. Fungsi merespons sinyal dari controller dan memutar antena ke posisi yang diinginkan. Sistem mekanik ini melakukan kerja aktual untuk mengubah posisi antena sesuai perintah sinyal kendali. Yang kelima yaitu sensor atau output transducer potentiometer. Fungsi mengukur posisi akurat antena, output sudut, dan mengubah kembali menjadi sinyal tegangan sebagai umpan balik. Dengan ini kemudian dikirim kembali ke summing Johnson untuk dibandingkan dengan input. Yang kedua itu jelaskan secara rinci mengenai diagram blok sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar terbuka adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Pada sistem kendali lingkar terbuka, keluaran sistem tidak diumpan dibalikkan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Sehingga keluaran sistem merupakan hasil perkalian antara sinyal masukan subsistem saja. Diagram blok lingkar terbuka digambar seperti gambar di bawah ini. Pada gambar terlihat bahwa masukan pada sistem dilambangkan dengan R, S, sedangkan fungsi LI atau subsistem dilambangkan dengan GS dan keluaran sistem dilambangkan dengan CS. Fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka dapat diperoleh dari diagram blok sistem kendali lingkar terbuka seperti gambar di atas. Berikut ini adalah fungsi alih dari sistem kendali lingkar terbuka. Sini CS per RS sama dengan GS. Bersama-sama di atas maka dapat oleh nilai keluaran sistem adalah sebagai berikut. CS sama dengan GS kali RS. Yaitu selanjutnya itu sistem kendali lingkar tertutup adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik keluaran sistem diumpan balikkan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Hal ini berguna agar keluaran sistem bisa sesuai dengan sinyal referensi. Secara umum, diagram blok dari sistem kendali lingkar tertutup adalah seperti berikut. Sehingga persamaan untuk sistem dapat ditentukan dengan memperhatikan diagram blok, di mana nilai keluaran sistem adalah sebagai berikut. CS sama dengan ES dikali GS, ES sama dengan RS dikurang BS, BS sama dengan CS dikali HS, di mana ES adalah nilai selisih antara set point dengan nilai umpan balik, dan BS adalah hasil perkalian antara keluaran nilai CS dengan penggali umpan balik. Jadi persamaannya CS sama dengan dalam kurung RS kurang CS kali HS tutup kurung dikali GS. Atau CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS kali HS. Itu soal nomor 3.
jelaskan fungsi konstanta penggali Kp dan pengaruh konstanta penggali Kp pada sistem kendali lingkar terbuka dan kendali lingkar tertutup. Konstanta penggali Kp pada sistem kendali konstanta penggali yang biasanya disimbolkan dengan K atau dengan Kp. Konstanta penggali ini berfungsi untuk menguatkan sinyal yang akan dimasukkan ke dalam plan atau subsistem. Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai sistem kendali lingkar terbuka. Secara umum, jika sistem kendali lingkar terbuka diberi konstanta penggali K, maka diagram blok akan menjadi seperti berikut. Nah, ini RS kan KP sini tambah KP penggali, sini GS dan CS. Sebelum GS ini adalah konstanta penggali, yaitu KP-nya. Itu KP. Dari diagram blok sistem kendali lingkar terbuka dengan KP di atas, maka dapat diketahui fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka dengan pengalih KP adalah seperti berikut. Ini CS RS sama dengan K KPGS. Dari persamaan fungsi alih sistem kendali lingkar terbuka, terlihat bahwa konstanta penggali KP berfungsi sebagai penggali yang akan menguatkan nilai keluaran yang dihasilkan oleh sistem. Untuk sistem kendali lingkar tertutup dengan konstanta KP, posisi penggali KP pada diagram blok lingkar tertutup tidak berbeda dengan posisi penggali KP pada diagram blok lingkar terbuka, yaitu sebelum plan atau subsistem. Secara umum, diagram blok sistem kendali lingkar tertutup dengan penggali KP dapat digambarkan sebagai gambar berikut ini. Dia sebelum subsistem GS ini adalah KP-nya. Terlihat sendiri di gambar. RS, KP, GS, dan HS sebagai umpan baliknya. Diagram blok lingkar tertutup dengan peserta penggali. Maka untuk fungsi alih dari sistem kendali lingkar tertutup dengan konstanta penggali KP adalah sebagai berikut. CS per RS sama dengan KP GS per 1 KP GS kali HS. Lanjut soal nomor 4, yaitu tuliskan macam-macam pengendali dan jelaskan secara rinci minimal 3 di antaranya. Pertama itu proporsional digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien menghasilkan output yang sebanding dengan input. Sini kita dapat melihat diagram bloknya lingkar kontrol proporsional. Dalam domain waktu kontinu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan berikut. UT sama dengan KP ET. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan US per RS sama dengan KP. Dalam persamaan di atas ini, terlihat bahwa pengendali proporsional menghasilkan sinyal kontrol berupa sinyal error yang dikalikan dengan konstanta proporsional KP. Pengendali proporsional digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua yaitu adanya integral. Sini kita dapat melihat diagram bloknya. Ini KI per RS. Adalah pengendali integral ini digunakan untuk menghilangkan steady state error, menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Dalam pengendali integral, nilai error diumpankan dalam pengendali integral, nilai error E diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut ini. UT sama dengan KI integral 0 sampai T ET dt.
Dalam domain Laplace dapat ditulis sebagai US di per ES sama dengan KI per S. Pengendali integral berfungsi menghilangkan galat atau steady state error meskipun juga dapat menyebabkan terjadinya overshoot dan osilasi yang mengakibatkan keadaan tuna lama dicapai. Yang ketiga yaitu sebenarnya derivatif. Sini kita bisa melihat diagram bloknya sini kontrol derivatif itu KD. Derivatif digunakan untuk meredam overshoot dan mempercepat sistem mencapai set point, menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, tapi tidak mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Pengenali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan laju perubahan sinyal error E sebagai dinyatakan dalam persamaan berikut ini. UT sama dengan KD dikali DET per DT. Dalam domain Laplace dapat tulis sebagai berikut. US per ES sama dengan KDS. Pengendali ini digunakan untuk mempercepat respon transien meskipun memiliki kekurangan. Itu dapat meningkatkan Dero sistem. Sistem pengendali PID bisa berupa kombinasi antara proporsional, integral, dan derivatif, bergantung pada respon sistem yang diinginkan. Apabila ketiga jenis pengendali tersebut digunakan, maka persamaan yang menyatakan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dalam domain waktu kontinunya adalah UT sama dengan KPET tambah KI integral ET tambah KD kali DET per DT. Dalam domain Laplace dapat tulis sebagai US per ES sama dengan KP tambah KI per S tambah KDS. Soal kelima yaitu jelaskan faktor-faktor yang mengaruhi orde sistem pada motor DC dan jelaskan secara rinci parameter tanggapan peralihan sistem orde 2. Untuk faktor-faktor mengaruhi itu untuk mendekat orde sistem pada motor DC terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan. Itu pertama, mengganti jenis motor dengan motor DC yang memiliki orde yang lebih tinggi. Kedua, menambah jumlah balitan pada kumparan motor, maka orde sistem motor DC dapat meningkat. Yang ketiga yaitu menambah jumlah kutub pada rotor motor. Yang keempat yaitu menggunakan pengendali motor lebih canggih seperti pengendali PID atau pengendali Uzi. Yang kelima yaitu mengoptimalkan sistem transmisi daya dari motor DC ke beban seperti penggunaan gearbox atau sistem transmisi lainnya. Sebelum melakukan peningkatan orde sistem pada motor DC, perlu diperhatikan bahwa hal ini dapat memerlukan biaya yang cukup besar dan perubahan pada sistem motor yang sudah ada. Itu memudahkan penerapan maka bisa dilakukan melalui simulasi. Itu parameter tanggapan peralihan. Yang pertama itu ada tim konstan atau TC, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Yang kedua, rise time atau TR, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0 sampai 100% atau 10 kurang 10% dan nilai 5 sampai 95% dari nilai akhir. Yang ketiga itu settling time atau TS, waktu menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state. Yang keempat itu delay time atau TD, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Yang kelima itu maksimum persen overshoot atau MP, nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Yang keenam itu tim peak TP, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Sini kita bisa melihat grafik tanggapan peralihan respon sistem orde 2. Sini ada TR. Sini ada TR. Pertamanya sini ada TP, ada puncaknya. Sini ada TS. Nilai 2% sebelum nilainya. Sini ada TD. Nilai setengahnya itu 0,5. Sini ada MP. Soal nomor 6 itu sederhanakan diagram blok di bawah sehingga diperoleh satu fungsi alih.
Di sini sederhana sederhana G3S dan H3S menjadi P5 per ES sama dengan G3S per G3S H3S tambah 1. Nah, sehingga diagram bloknya seperti ini. Dan selanjutnya itu sederhanakan G2S dan H2S menjadi V2 sama dengan V2 per V4 sama dengan G2S per 1 tambah G2S H2S. Dan dapat diagram bloknya seperti ini. Dan serikan G1 dengan G2 per 1 tambah G2 H2 menjadi G1 G2 per 1 tambah G2 H2. Jadi diagram bloknya seperti ini. Dan sederhana sistem tertutup G1 G2 per 1 tambah G2 H2 dan H1 menjadi G menjadi G1 G2 per 1 tambah G2 H2 tambah G1 G2 H1. Sistem menjadi seperti gambar ini. Hitung hasil paralel itu V4 V2 sama dengan 1 tambah 1 G2 dan seperti ini diagram bloknya. Dan serikan seluruh sistem yaitu G1 G2 per 1 tambah G2 H2 tambah G1 G2 H1 ditambah 1 tambah 1 per G2 sama dengan G1 G2 tambah G1 per 1 tambah G2 H2 tambah G1 G2 H1. Dan didapatkan G1 G2 tambah G1 per 1 tambah G2 H2 tambah G1 G2 A1 tambah G3 tambah G3 per 1 tambah G3 H3 dapatkan hasil sederhananya G1 G2 G3 tambah G1 G3 per 1 tambah G2 H2 tambah G1 G2 H1 tambah G2 H3 tambah G2 G3 H2 H3 tambah G1 G2 G3 H1 H3 hingga sistemnya seperti ini. RS subsistem G1 G2 G3 tambah G1 G3 per 1 tambah G2 H2 tambah G1 G2 H1 tambah G3 H3 tambah G2 G3 H2 H3 tambah G1 G2 G3 H1 H3. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.